وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab yang ke-49. Bab al-waladat rahimat. Maaf. Bab al-walidat, bukan waladat ya. Walidat rahimat. Bab tentang ibu-ibu yang penyayang. Artinya bab ini pengen mengajarkan kepada kita kalau jadi ibu-ibu itu harus punya rasa kasih sayang. Ya. Ini contoh dalam hadis ini contoh yang sangat mulia. Dan saya sering melihat ibu-ibu kayak gini ya. Artinya kalau ada ibu-ibu yang enggak kayak gini sifatnya itu ibu-ibu yang aneh. Dan kalau kalian sebagai laki-laki punya istri yang aneh, ya harus diperbaikin. Jadi ada masalah sama akhlaknya gitu. Ya, punya anak perempuan kok akhlaknya jelek, ya itu harus diperbaikin sebelum nanti terlanjur kebacut jadi orang dewasa yang akhlaknya jelek. Nah, salah satu akhlak yang baik dari seorang wanita itu adalah penyayang. Ya, makanya untuk melatih rasa sayang itu di rumah itu kalau memang belum punya anak, manten baru itu, ya, itu perlu tuh dikasih binatang piaraan biar terbiasa ngasih makan, terbiasa ngurusin gitu. Ya. Wah, jangankan binatang piaraan, dirinya sendiri aja jarang diurusin, jarang mandi ya, ini udah wanita yang bermasalah ini. Wa Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'at timra'atun ila Aisyah, ada seorang wanita mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, fa'atotha Aisyatu, dan Aisyah radhiyallahu anha memberikan kepadanya salasa tamarot, 3 butir kurma bulat-bulat dikasih 3. Kemudian kulla sobiyin laha tamrotan wa amsakat li nafsiha tamrotan. Jadi ceritanya wanita ini membawa 2 orang anak. Ya. Tidak disebut di sini laki-laki atau perempuan, pokoknya membawa anak 2 orang. Nah, kemudian dia kan dikasih 3 tuh. 2 dikasih anaknya nih satu-satu. Nih buat kamu, nih buat kamu. Fa amsakat li nafsiha tamrotan, dan dipegang 1 buat dirinya. Jadi nggak dikasih semua ke anaknya, 1 dipegang. Orang mikirnya kan mesti 1-nya mau dimakan sama ibunya kan. Ini kalau ibu penyayang tuh dipegang dulu. Kalau ibu nggak punya rasa kasih sayang, dimakan kabeh, anaknya pikir keri gitu kan. Nah, ini nggak pas. Maka itu juga bisa jadi apa ya istilahnya? Jadi cara untuk ngetes kalau kamu lagi ta'aruf gitu kan sama seorang perempuan, itu kan dites gitu kan. Kira-kira kalau baru makan ada kucing lewat gimana gitu kan. Diusir apa dikasih gitu. Kalau diusir ya berarti itu mungkin itu tanda-tanda kalau dia itu apa akhlaknya kurang gitu. Fa'akala asibyanu, maka 2 bocil tadi makan at-tamrota ini, 2 tamar, 2 kurma yang dikasih ibunya tadi. Nah, namanya kurma cuma 1 dimakan ya habis toh. Wanadoro ila ummi hima, ya, bukan hama ya, ila ummi hima, dan 2 anak ini melihat kepada ibunya. Sudah habis lihat ibunya. Ila tamroti, maaf, fa'amadat ila tamroti, dimana ibunya tadi itu memegang tuh si kurmanya itu, sengaja megang kurmanya. Begitu dilihat sama anaknya apa? Fafa syakotha, kemudian dibelah tuh kurma, belah 2. Wa'atot kulla sobiyin nisfa tamrin, setelah dibelah 2 dikasihkan lagi ke anaknya. Jadi potret orang Islam zaman dulu tuh kurma cuma 3 butir. Sekarang kita punya kurma kadang misal 10 kilo gitu, sama temen aja nggak mau ngasih, sama saudara nggak mau ngasih. Ya, orang dulu itu sesusah itu hidupnya aja, ya, itu masih mau berbagi. Ya. Bagi tuh, kurma tinggal 1 dibagi. Padahal kalau dimakan sama ibunya, ya nggak ketahuan kan. Maksudnya kan kecil gitu loh, bukan melon gede atau semangka ini. Kurma kecil. Segede-gedenya kurma seberapa sih? Segede telur itu paling. Telur ayam kampung yang paling gede. Tapi rata-rata kurma kan kecil. Bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang.
Fa akhbarathu Aisyah, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cerita tadi, ya Rasul, tadi itu ada seorang wanita tak kasih kurma 3, bawa anak 2, dikasihkan satu-satu, tinggal satu nggak dimakan, begitu anaknya ngeliat ibunya terus dibelah dikasihkan gitu kan. Cerita nih biasa, istri cerita sama suaminya. Faqala, maka beliau SAW bersabda, wa ma yu'jibuka min dzalik, kok kamu heran gitu dengan perbuatan itu, emang kenapa gitu. Kemudian laqad rahimahallahu bi rahmatiha sobiyaiha. Sungguh Allah telah memberikan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya kepada wanita itu tadi karena rasa kasih sayangnya kepada anak-anak. Ya, jadi Nabi SAW mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ini loh sifat yang benar dari seorang wanita, bahwasanya kalau dia punya anak, ya, punya orang-orang yang harus dibantu, punya orang-orang yang harus dikasihi, punya orang-orang yang harus dibagi, ya dibagi gitu. Ya, nggak boleh pelit gitu. Dan ini adalah akhlak yang baik, akhlak yang benar, akhlak yang sohih, solih gitu. Nah, ini yang harus kemudian kita lazimi gitu. Ya, jadi jangan rebutan sama anak. Makannya tinggal dikit, anaknya suruh makan dulu. Karena anak makannya pasti nggak banyak. Tapi kalau kita makannya dikit, kita dulu yang makan, ya pasti habis, anaknya nggak kebagian. Ya. Makanya dulu ada sahabat tuh yang ngeluh kepada Nabi SAW, kami makan tapi kok nggak kenyang-kenyang. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ngumpul aja kamu. Kalau orang sini bilangnya apa? Batu, kembulan, daerah tertentu kembulan. Makanya kalau kamu lihat video-video orang Arab itu kebanyakan mereka kalau makan bareng-bareng pakai piring nampan besar gitu, paling nggak 2-3 orang gitu. Nah, makanannya sama. Misal satu orang makan nasi padang satu, atau kalau ngomongkan nasi padang ya, kemudian orangnya ada 3 atau 4 gitu kan, udah nasi padangnya cuma 2, jadikan 1, dimakan bareng. Insya Allah cukup kenyang. Tapi kalau satu nasi padang dimakan sendiri belum tentu cukup. Maka disitulah ada keberkahan, dan keberkahan diturunkan dari tengah. Makanya kita diperintahkan untuk makan itu dari pinggir gitu. Di samping memang kadang yang di tengah itu panas gitu. Ya. Maka ketika kita melihat hadis tadi, kita tentu harus banyak belajar dari kisah ini dengan tidak menjadi orang-orang yang pelit, wabil khusus kepada anak istri kita. Makanya kalau kita ngomongkan fikih rumah tangga, itu ketika suami pelit, maka istri boleh mencuri harta suaminya sebatas keperluannya. Istrinya bajunya udah sobek-sobek gak karu-karuan gitu kan. Ya, ambil tuh harta suaminya. Secukupnya buat beli pakaian supaya nutup aurat. Istrinya kelaparan sampai megang perut, dompet suaminya ada duit banyak, ambil buat beli makan sampai kenyang. Gak apa-apa. Gitu. Nah, tapi kalau kemudian ngambil buat beli mobil, buat beli hal-hal yang kemudian itu bagian dari yang nggak urgent gitu kan, nggak penting gitu kan. Ya bisa dibilang penting tapi tetap harus pakai izin suaminya. Kalau itu nggak boleh, itu harus ngomong ya. Oh belum bayar SPP, suaminya kalau ditanya nggak ada duit, padahal sebenarnya ada, ambil buat bayar SPP, nggak apa-apa. Itu pernah dilakukan oleh Hindun ketika menceritakan tentang keadaan suaminya yang pelit, maka Nabi SAW memberikan mengizinkan dia untuk kemudian mengambil harta suaminya.